Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang media penyimpanan multimedia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nenur Rasana sebagai moderator dan pemateri ke-1. Perkenalkan, nama saya Resi Retno Purbaya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Konita Rizkia Karima sebagai pemateri ketiga. Untuk pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, sejarah perkembangan media penyimpanan. Yang kedua, macam-macam media penyimpanan data yang terdiri dari 1. Media penyimpanan magnetik, 2. Media penyimpanan optikal, 3. Media penyimpanan awan. Pengertian media penyimpanan. Media penyimpanan adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Sejarah perkembangan media penyimpanan. Yang pertama ada Panscard. Pada tahun 1725, seorang berkebangsaan Perancis menemukan cara menyimpan data dari selembar kertas. Basil Buchon yang bekerja di bidang tekstil menemukan cara untuk menyimpan pengaturan dari alat otomatis yang digunakan di pabrik tekstil dia, agar bisa memaksimalkan kerja dari mesin tersebut. Selanjutnya yang kedua ada Panstab. Konsepnya sama seperti dengan Panscard milik Basil Buchon, tapi bisa dibilang ini sebuah media penyimpanan evolusi dari Panscard yang telah muncul lebih dulu. Kalau Panscard itu dibatasi oleh selembar kertas, tidak begitu dengan Panstab ini, yang bisa menampung data yang lebih banyak, karena terdiri dari satu buah gulungan pita panjang yang dilubangi. Yang ketiga yaitu Selectron Tube. Pada tahun 1948, muncul Selectron Tube yang menjadi awal dari sebuah media penyimpanan data digital untuk komputer. Perangkat Selectron Tube ini berukuran 10 inch atau 254 mm pada sisi terpanjangnya. Untuk kapasitasnya sendiri hanya sebesar 4096 bits atau 0,000512 MB. Selanjutnya yang keempat ada hard drive. Baru pada tahun 1956, hard drive pertama kali dikembangkan oleh perusahaan IBM. Pada awalnya, hard drive atau biasa kita kenal sebagai hard disk yang hanya digunakan untuk tempat penyimpanan data eksternal. Yang kelima, floppy disk. Kebutuhan akan penyimpanan data yang portable dan bisa dibawa kemana-mana semakin tinggi. Dan pada tahun 1969, muncullah sebuah alat penyimpanan portable yang diberi nama floppy disk. Bentuknya yang kecil, dengan format ukuran 5,14 inch dan bisa dibawa kemana-mana, menjadikan floppy disk ini primadona pada saat itu, tidak seperti hard drive yang besar dan berat. Yang keenam yaitu hard disk. Pada tahun 1980, hard disk yang biasa kita kenal meluncur. Karena hard drive yang terlalu besar dan makan banyak tempat, muncullah hard disk yang lebih kecil, lebih portable, dengan harga yang jauh lebih murah, dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Berlanjut sampai dengan hard disk yang kita kenal sekarang, dan masih umum digunakan pada sistem komputer saat ini, sebelum beralih ke teknologi SSD yang lebih baru. Yang ketujuh, Multimedia Card. Multimedia Card atau MMC pertama kali diperkenalkan oleh Siemens dan SanDisk di tahun 1997. Biasanya digunakan untuk media penyimpanan digital, smartphone, atau kamera. Besaran kapasitasnya itu dimulai dari 16 MB sampai 1 GB pada saat awal diperkenalkan. Yang ke-8 yaitu flash drive.
Nah, ini yang paling biasa dan masih dipakai sampai sekarang. Pada tahun 1999, Amir Bandop Moran dan Oron Ogden menemukan dan mengembangkan media penyimpanan baru yang biasa sekarang disebut USB flash drive, yang sampai sekarang masih berkembang terus baik dari segi kecepatan baca tulis maupun kapasitas penyimpanan. Yang ke-9, SSD. SSD atau Solid State Drive itu memiliki konfigurasi seperti flash drive. Namun SSD sendiri menggunakan teknologi yang bernama non-volatile memory. Yang ke-10 yaitu Cloud Data Storage. Cloud storage merupakan media penyimpanan yang paling mutakhir, di mana kita menyimpan data tidak lagi menggunakan perangkat keras. Ada beberapa macam-macam penyimpanan data. Yang pertama, media penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Yang kedua, media penyimpanan optikal atau optical disk. Yang ketiga, media penyimpanan awan atau cold storage. Macam-macam media penyimpanan data. 1. Penyimpanan data magnetik atau magnetic disk. Media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Kelebihan, kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte, dan kecepatan akses datanya tinggi. Kekurangannya, harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Cara kerja magnetic disk. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah drive write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Macam-macam penyimpanan magnetik. Yang pertama, disket. Disket atau cakram floppy atau floppy disk adalah media disk penyimpanan terdiri dari media penyimpanan magnetik tipis dan fleksibel, disegel dalam plastik terbentuk persegi atau persegi panjang. Cakram floppy populer disebut sebagai disket. Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu hanya bisa membaca. Jadi, ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Ukurannya 8 inch dan dapat menyimpan data sekitar 80 KB. 4 tahun kemudian, floppy disk yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 KB. Selain itu, memiliki kemampuan dapat ditulis kembali. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1990, lahir disk dengan ukuran 3 inch yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau biasa disebut juga zip disk. Yang kedua yaitu hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program referensi aplikasi, dan sistem operasi, mewakili konten digital yang tersimpan di hard disk. Hard disk dapat berupa eksternal atau internal. Semuanya yang dapat disimpan di hard disk diukur berdasarkan ukuran file. Dokumen teks biasanya berukuran sangat kecil, sedangkan foto berukuran besar, musik berukuran lebih besar, video berukuran terbesar. Hard disk akan menentukan ukuran file digital dalam satuan megabyte, gigabyte, dan terabyte. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluarmasukkan sebagaimana disket floppy. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang terbentuk piringan atau pelat.
Sebuah hard disk biasanya terdiri dari lebih satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksida besi. Cara penyimpanan datanya hampir sama dengan disket floppy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitas simpanannya yang lebih besar juga membedakannya dari disket floppy yang bahannya relatif elastis. Kecepatan putaran rotasi per menit atau RPM cukup penting. Semakin cepat disk berputar, semakin cepat komputer dapat menemukan file yang diinginkan. Hard disk 7200 RPM pasti lebih cepat dibandingkan hard disk 5400 RPM. Namun dengan hard disk eksternal, Anda akan sulit mengetahui perbedaan di antara dua kecepatan RPM. Hal yang sama berlaku pada hard disk internal, terutama dengan file berukuran lebih kecil. Namun Anda akan melihat peningkatan signifikan pada hard disk 7200 RPM dengan file dan aplikasi berukuran lebih besar. Yang ketiga yaitu flash disk. Flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau Universal Serial Bus. Flash disk juga adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis, sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 50 x 15 x 6 mm. Bahkan untuk saat ini ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar hingga mencapai 1 TB. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Kelebihan dan kekurangan flash disk. Kelebihannya yang pertama, flash disk memiliki kapasitas penyimpanan data yang cukup besar. Yang kedua, memiliki ukuran yang kecil dan cara penggunaannya yang simpel. Dan yang ketiga, flash disk memiliki harga yang cukup terjangkau untuk semua kalangan, baik untuk anak sekolahan maupun orang umum sekalipun. Kekurangan flash disk. Yang pertama, mudah hilang karena ukurannya yang kecil. Dan yang kedua, saat terletak di dalam kantong pada baju atau celana, ada kemungkinan terendam air saat Anda lupa mengeluarkannya dari saku tersebut. Flash disk memiliki fungsi untuk menyimpan dan memindahkan data dalam berbagai format dalam kapasitas yang cukup besar. Anda juga bisa menggunakan flash disk untuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi portable. Flash disk juga dapat digunakan untuk media instalasi sistem operasi baru untuk komputer Anda tanpa menggunakan DVD sebagai media instalasinya. Yang keempat yaitu memory card. Media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Memory card atau kartu memori merupakan sebuah alat card yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data digital seperti gambar, audio, dan video pada sebuah gadget seperti kamera digital, PDI, dan handphone. Ukuran dari kartu memori ini bermacam-macam, mulai dari 128 MB sampai 16 GB. Berikut adalah jenis-jenis memory card. Kartu memori adalah sebuah alat penyimpanan data digital seperti gambar digital, berkas digital, suara digital, dan video digital. Kartu memori biasanya mempunyai kapasitas berdasarkan standar bit digital, yaitu 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, dan seterusnya kelipatan 2. Kartu memori terdapat beberapa tipe yang sampai sekarang ini adalah sekitar 43 jenis. Jumlah kapasitas terbesar saat ini adalah tipe CV atau Compact Flash dengan 8 GB. Untuk membaca data digital yang disimpan di dalam kartu memori ke dalam komputer diperlukan perangkat pembaca kartu memori. Kartu memori flash adalah sebuah tipe memori yang berjenis non-volatile, yang berarti chip memori yang tidak memerlukan power untuk menjaga keberadaan data dalam kartu memori. Hal ini berlainan dengan memori RAM yang digunakan dalam komputer yang membutuhkan power agar data di dalamnya tidak hilang. Para vendor pembuat telepon seluler sedang berlomba untuk memasarkan tipe memory card yang mereka gunakan dalam produk mereka, agar calon pembeli tidak merasa kecewa jika akhirnya tipe memori yang digunakan tidak banyak beredar.
tidak laku atau mahal. Alasan adanya berbagai ragam tipe kartu memori yang berada di pasaran sekarang juga disebabkan oleh vendor telepon seluler yang ingin membuat produk telepon seluler yang berukuran lebih kecil dan ringan, sehingga tipe kartu memori bertambah banyak dan berukuran lebih kecil dari generasi sebelumnya. Berikut adalah beberapa tipe kartu memori yang beredar di pasaran. Yang pertama yaitu CV atau compact flash. Adalah tipe kartu memori non-volatile yang pertama dikembangkan dan biasanya digunakan dalam kamera digital dan PDA, tapi CV tidak pernah digunakan dalam produk telepon seluler karena ukuran yang besar 36,4 x 42,8 x 33 mm dan memiliki 50 pin. Banyaknya total pin yang digunakan dalam CV dikarenakan desain controller yang compatible dengan spesifikasi interface ATA. Permasalahan yang paling umum ditemui dalam kerusakan memory card adalah tidak terdeteksinya data dalam hard disk, virus, bad sector, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu zip drive, merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Zip drive juga merupakan sistem penyimpanan dalam bentuk disk berukuran menengah yang diperkenalkan oleh Imoga pada akhir 1994. Awalnya disk memiliki kapasitas 100 MB, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi 250 MB dan kemudian menjadi 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inci. Kemudian CD-ROM menggantikan posisi disk zip dan perekam CD internal dan eksternal zip 650 atau zip CD tersebut dijual dengan merek zip. Sistem ini menghasilkan disk yang memiliki semua kenyamanan dari floppy 9 cm tetapi dengan kapasitas perekaman data lebih banyak dan kinerja yang jauh lebih cepat dibanding floppy drive standar, walaupun tidak secara langsung bersaing dengan hard drive. Zip drive yang asli memiliki kecepatan transfer data dari sekitar 1 MB per detik dan kecepatan pencarian rata-rata 28 mili/detik dibandingkan dengan floppy 1,44 MB standar yang memiliki 500 kilobit per second. Kecepatan transfer dan beberapa ratus mili/detik untuk rata-rata kecepatan pencarian. Saat ini rata-rata kecepatan pencarian hard drive 7200 rpm sekitar 8,5 sampai 9 ms. Zip drive generasi awal bersaing langsung dengan super disk atau LS120 drive yang menampung 20% lebih banyak data dan juga dapat membaca disket standar, tetapi mempunyai kecepatan transfer data yang lebih rendah karena kecepatan putarannya juga rendah. Persaingan antara keduanya berakhir dengan munculnya era USB. Zip drive tersedia dalam beberapa antarmuka interface, termasuk yang pertama USB 1.1, USB 2.0, IEE 1284 atau parallel port dengan koneksi printer. Yang keempat IEEE 1394 fireware. Yang kelima SCSI eksternal dan versi plus terbatas untuk ID 5 dan 6. Yang keenam ATAPI USB zip 250 mempunyai koneksi ATAPI eksternal yang jarang digunakan. Yang terakhir yaitu ID Truth ATA. ATA internal model awal kebanyakan dijual untuk OEM. Yang kedua yaitu penyimpanan optikal. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kekurangan dan kelebihan penyimpanan optikal. Yang pertama yaitu kelebihannya, beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Kekurangannya, kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Cara kerjanya, media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putarannya tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya.
Macam-macam penyimpanan optikal. Yang pertama yaitu CD. CD atau compact disc atau laser optikal adalah piringan yang berwarna perak dibuat dari lapisan plastik yang disinari oleh sinar laser. Sinar laser ini membuat lubang-lubang yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Lubang-lubang tersebut akan membuat deretan kode yang berisi deretan data-data. Karena membentuk lubang-lubang, maka tidak bisa ditutup lagi. Kemudian plastik-plastik itu akan ditutup lagi oleh cairan plastik yang berguna sebagai pemantul dan pelindung. Lubang-lubang tadi yang berbentuk data, proses pembuatannya dilakukan secara bertahap oleh mesin cetak. CD sudah bukan barang aneh untuk saat ini. Media CD untuk saat ini banyak digunakan orang untuk keperluan menyimpan data seperti foto, film, file dokumen, dan lain sebagainya. Media CD ini banyak digunakan karena harganya yang sangat terjangkau, mulai dari 1.000 sampai 10.000. Kapasitasnya pun sangat beragam, mulai dari 500 MB sampai dengan 800 MB. Seiring dengan perkembangan zaman, CD mulai berkembang lagi jenisnya, dan sekarang ini sering kita kenal dengan nama DVD. Yang kedua yaitu CD-ROM. Dewasa ini compact disc atau CD banyak dipakai untuk media penyimpanan data. CD yang dipakai untuk penyimpanan data yang sifatnya read-only atau hanya dapat dibaca, namanya dikenal dengan CD-ROM. CD-ROM atau Compact Disc Read-Only Memory adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berbentuk balok yang berfungsi untuk membaca data dari CD. CD-ROM juga berarti bahwa CD-ROM drive yang mana hanya bisa digunakan untuk membaca sebuah CD saja. Secara garis besar, CD-ROM dibedakan menjadi dua menurut tipenya, yaitu ATA atau IDE dan SCSI. Fungsi CD-ROM. CD-ROM berfungsi untuk membaca data CD dan melakukan burning data ke CD. Artinya dengan menggunakan CD-ROM kita bisa menyimpan data ke dalam piringan CD, burning, atau menampilkan data dari CD. Yang ketiga yaitu CD-ROM. CD-ROM kepanjangan dari Write Once Read Many. Dapat ditulisi melalui komputer. Sesuai dengan namanya, perekaman hanya bisa dilakukan sekali. Sesudah perekaman, isinya tidak dapat diubah. CD-ROM atau bisa disebut juga dengan CDR. CDR adalah sebuah media penyimpanan data kepanjangan dari Compact Disc Recordable. CDR adalah sebuah piringan pipih yang berbahan polikarbonat berdiameter 120 mm. Data yang ditulis di dalamnya bersifat ROM, Write Once Read Many, yaitu CD hanya mampu mengisi data sekali dan selanjutnya hanya bisa dilihat atau dibaca. Dalam kata lain, diartikan jika telah melakukan burning data ke dalam CDR, maka data tersebut sudah tidak bisa kita hapus lagi. Bisa dikatakan CDR hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian, karena kita tidak bisa menghapus data di dalamnya. Kapasitas CDR memiliki kapasitas penyimpanan setiap keping yaitu 700 MB dengan ketahanan 1-3 tahun. Proses perekamannya atau proses yang dilakukan untuk dapat mengisi burning data atau membaca data di dalam CDR diperlukan alat khusus yaitu berupa CD-ROM. Dan untuk media membaca kasus CDR atau CD-RW dibutuhkan CD-ROM. Selanjutnya yang keempat yaitu CD-RW drive, menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disk, baik CDR disk yang tidak dapat dihapus atau CD-RW disk yang dapat terhapus dan tercatat sekitar 1000 kali. CD-RW adalah pengembangan dari CDR. CD-RW memiliki kepanjangan dari Compact Disc Recordable and Writable. Media penyimpanan CD-RW terbuat dari bahan-bahan logam, perpaduan antara perak, indium, antimon, dan tellurium. Untuk lapisan perekaman dan dapat diubah, datanya berkali-kali, dapat ditambah, diganti, atau dihapus sewaktu-waktu. CD-RW memiliki kelebihan dari CDR, yaitu dapat mengedit, menghapus, dan memburn berulang-ulang data ke dalam CD-RW. CD-RW disebut juga CD writer, merupakan suatu alat yang selain mampu untuk membaca isi keping CD, juga mampu menulisnya. CD-RW memiliki kecepatan yang bervariasi, dan yang tercepat saat ini adalah 52 x 48 x 36.
Hal ini dapat diterjemahkan sebagai berikut. Kecepatan baca 52 kali, kecepatan menulis 48 kali, dan kecepatan write 36 kali. Jadi perbedaan dari CDR dan CDRW adalah pada fungsi dan bahan yang digunakan. Fungsi CDR hanya dapat mengisi data sekali dan selanjutnya hanya dapat membaca data. Sedangkan CDRW dapat membaca, menulis, mengedit, menghapus, dan membarning data berulang-ulang. Sedangkan untuk kapasitas tidak ada perbedaannya dan sama-sama memiliki kapasitas 700 MB. Yang terakhir yaitu DVD. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Dan DVD adalah cakram padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD pada awalnya adalah singkatan dari Digital Video Disc, tetapi beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi Digital Versatile Disc, cakram serbaguna digital. Agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja, karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai. Sekarang nama resminya adalah DVD saja, dan huruf-huruf tersebut secara resmi bukan singkatan dari apapun. Ketiga yaitu penyimpanan awan. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Jadi untuk mengoperasikannya membutuhkan koneksi internet dan gadget. Dengan menggunakan penyimpanan ini dapat mengupload file untuk menyimpan dan mendownload lagi jika ingin menggunakan lagi. Namun disayangkan dalam hal privasi masih sedikit diragukan kecuali jika Anda menggunakan versi prabayar. Selain itu, menggunakan koneksi internet yang tidak stabil juga bisa menjadi kelemahan lain dari penyimpanan cloud ini. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kekurangannya sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Dan cara kerjanya, untuk dapat menyimpan data pada media ini kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut dan untuk mengambil data kita harus mengunduh file tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi yang kita sampaikan yaitu multimedia dapat disimpan pada yang pertama media penyimpanan magnetik atau magnetic disk yaitu disket, hard disk, flash disk, memory card, zip drive. 2. Media penyimpanan optikal atau optical disk yaitu CD, CD-ROM, worm, CD-RW, DVD. 3. Media penyimpanan awan atau cloud storage. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.